sudah dimunculkan. Assassin lawan Assassin. Ini Assassin versus Lancelot ini matchup yang gua udah nunggu-nunggu sebenarnya. Pengen banget ngeliat. Oh, ini matchup oldies ya. Ya. Ya, dari zaman ke zaman nih. Dari tahun ini, tahun kemarin. Dan itu yang terjadi juga. Di bagian bawah EXP Hilda lawan Uranus. Sama-sama strong. Kayaknya kita bisa skip sih untuk matchup di sana. Buset, itu Valens di awal loh. Dia udah langsung nabrak ke jungle ya. Tapi kalau Chow memang harus galak. Sayang kalau Chow-nya nggak nabrak di awal. Ya, Chow-nya udah galak. Soalnya kan nanti juga bisa di following up sama Hildanya. Hildanya bisa datang respon cepat. Oke. Itu yang bikin enak. Gak buang retri juga di sisi lain. Retri? Nah, lihat Yetri juga bakal bisa melakukan following up. Dan kalau melihat ke arah Black Sentence kali ini, mereka akan dapetin first blood kalau bisa numbangin Yetri. Dan kalau misalnya Yetri bisa tumbang, ini baru EXP-nya menang, Lim. Tapi tenang ya tadi dari Yetri ya. Dia nggak buka spellnya. Dia masih aman aja. Waduh. Hati-hati. Buset, level 2 head on boost. Dia udah nabrak ke depan. Sabar gak sih? Eternnya patah tapi ini. Iya, sabar gak sih dia kalau dia memaksa cuma buat numbangin Hilda. Kalau tadi mungkin EXP-nya bukan EXP yang tebel-tebel banget, nggak masalah sih Lip. Kayak Yuzong gitu, yang nggak bisa lari. Tapi tetap oke sih. Dia dapat jungle soalnya satu. Oke, tapi lihat di depan sana, hampir saja Orochi terkena first blood dan backup dari Stevie. Yetri standby on position, mendapatin vision yang cukup jelas, tapi ngomongin ke arah Black Sentence, mereka akan coba dihabisin di tengahnya. Tapi ternyata mencoba dipoki. Dia malah ngesuning balik loh. Tabrak apalagi di tengah nih. Plating. Oke, plating dari tengah Lancelot harus didapatkan Turtle untuk melepaskan dari tim City. Kalau enggak mereka akan menuju kerugian yang cukup besar. Chico ter-take down. Dapat kabar pasukan dari tim Black Sentence. Mereka berhasil mendapatkan Turtle. Wow. Keuntungan yang melimpah. Bener-bener ini udah bukan, bukan sebuah keuntungan yang satu, tapi 2-3 sampai ke arah Orange Buffalo saja. Jauh semua temannya. Sebenarnya tadi memang ya kalkulasinya dia bisa di follow sama Chico sama Gary gitu kan. Cuma Purify yang kebuka udah untung. Tiba-tiba flickernya kebuka juga jadinya rugi. Cuma ya untuk harus agresif gue rasa Ji. Kalau main Chow-nya terlalu pasif juga itu akan ngilangin powernya gitu kan. Dia akan bikin power dari Chow-nya turun sendiri. Oke, mungkin lebih agresif menuju ke arah yang lebih terukur sih menurut gue. Ini Purify 3. Kalau tadi ke arah mid lane di dalam turret tuh kayak nggak terukur. Masih terukur menuju ke arah Harit atau mungkin maksa ke arah Steffi. Paksa dia buka ke arah shortcut terus keluar lagi, itu nggak masalah. Dan itu Duel Dragon, langsung di following up damage, instant kill. Akhirnya berhasil mendapatkan Stevie. Doom dipukul mundur ke arah belakang, the power of retribution kali di tangan dari seorang Gary. Memaksa tim fight kembali depan, dipotong sandwich gaming. Berhasil mendapatkan double kill, mereka masih mau masuk lebih dalam lagi. Amzik nggak ada lagi jalan untuk pulang selain memutar ke arah turret. Tapi dengan ada Valens ini akan menjadi point kill untuk Orochi sih harusnya. Damage cukup, tapi shortcut akan dibuka. Flicker for offensive dikeluarkan oleh seorang Stevie. Akhirnya Lancelot bermain di depan sana berhasil mendapatkan Amzik. Dengan adanya para pasukan dari tim Black Sentence yang sudah siap standby on position, mereka membalaskan dendam yang dimiliki. Tapi ada satu trapping yang sangat mahal. Apakah ada surprise kali ini dari sosok seorang Chico? Chico? Surprise! Oh my God, Chico! Ternyata nyanyiannya tidak menidurkan seorang Doom. Nina Bobo yang dikeluarkan Chico nggak berimpact terhadap Doom. Lompatan ke arah yang salah tadi dari Swan Sword-nya. Mungkin kalkulasi damage-nya tadi oke, ini Haritnya udah tumbang. Tapi lupa untuk dengan adanya dikejar. Shortcut dikeluarkan, mau nggak mau Speedy Lightwheel. Oh, tapi ditutup pakai Revolt Manipulation all in. Dan akhirnya Chico membayarkan semua kerugian di arah top lane. Lihat apa yang dilakukan Gary. Free hit, berikan Orochi, one last hit. Membuat para pasukan dari tim Black Sentence mereka kehilangan 3 member. Chico membayarkan utangnya yang berada dan Wild Dragon tanpa ada Purify akan menjadi point kill yang pasti harusnya untuk Shin tanpa ada yang bisa mengcover. Sekalipun itu Orochi. Yap, dibayar lunas berarti ya. Sama Chico dibayar lunas semuanya. Dari setup yang rapi banget sekarang Lord dari Turtle terbuka. Mid-nya juga terbuka Gary. Dia ambil semua yang bisa dia. Hati-hati. Karena di bawah. Yetri. Flicker for defensive dikeluarkan. Mau nggak mau dipaksa balik untuk dipukul mundur ke arah belakang Shin. Wow, terlalu all in. Kayaknya ini menjadi sebuah informasi yang cukup mahal untuk para pasukan dari tim CG Esports kalau mereka bisa melawan balik di saat Turtle. Apakah itu akan mereka lakukan? Karena reward manipulasi telah dibuka. Amzik menjadi pilihan utama. Mundur ke arah belakang tidak flicker dan Chico! Surprise! Bernyanyi dengan indah. Tapi nampaknya hanya 1 point kill yang bisa didapatkan oleh seorang Chico. Bahkan pertukaran kill hitungannya karena Amzik juga tumbang. Turtle terbuka secara bebas. Black Sentence kali ini mulai mengejar. Kunci aja dulu di ujung sekalipun.
Walaupun damage-nya nggak maksimal, tapi dikunci dulu sama dia. Kayaknya mengincar di ujung deh, Iya. biar kena immobilize kan. Yes. Karena kalau di tengah dia nggak kena immobilize. Pas di garis ujung baru kena. Sementara sekarang temponya akan turun. Dari Black Sentence pun dia akan coba untuk engage darinya aja pelan-pelan. Tapi lihat, Valens kebuka, Ya, mundur sih harusnya. mundur lah. Kalau Iya. dia ngebuka shortcut, ini agak lumayan ya. visionnya, tapi ternyata terlihat sangat jelas. Stevie muncul, mundur ke arah belakang. Oke. Free hit dan ternyata bonyok. Stevie harus mundur ke arah belakang, tidak ada shortcut. Memaksa tiba Wealth Dragon dikeluarkan dari Orochi. Agar para pasukan dari tim CJ Esports tidak kena stuck yang diberikan oleh para pasukan dari Black Sentence. Mereka bermain dengan sustain team fight. Stevie? Mereka tahu Stevie satu hit dari Gary bisa menumbangkan Stevie loh tadi. Kalau pasifnya belum makan chip. Makanya tadi dia masih coba untuk maju lagi ke bagian depan. Dan Lordnya nggak di reset. Dia nunggu keripik. Iya. Ini Lordnya bakal jadi Lord yang panjang seharusnya dan hati-hati Orochi. Oke sakit, Orochi udah mulai sadar. Yetri. Yetri distraction. Yetri hanya distraction. Kalau mereka fokus ke arah Yetri, ini menjadi bebas banget untuk Amzik om. Tapi ya sejauh ini juga ya kayak seharusnya dari Black Sentence mereka bisa manjangin satu lane loh. Karena mereka masih punya chip kan. Jadi mereka masih bisa mainin shortcutnya kalau memang nanti ada fight penting di lore-nya. Tinggal dibuka aja nanti buat shortcutnya. Oh, Trinity udah jadi. Cukup lama ya sebenarnya. Tapi untuk dampak setelah Trinity menurut gue yang bahaya banget. Hati-hati Doom. Makan force ke muka. Oh zaman force. Info lumayan mahal sih kalau mereka mau makan salah satu pemain dari tim Black Sentence. Belum ada dua Dragon, langsung ada reward manipulation di depan sana. Ada team fight front to back. Python boost, gak ada yang bisa dipakan pada pasukan dari tim Black Sentence. Mereka juga nggak bisa menumbangin karena Valens masih terlalu lincah untuk bisa menghindari damage yang diberikan dari tim Black Sentence. Amzik satu-satunya yang bisa ditempel sama Orochi. Tapi dari tadi Amziknya itu lost vision. Hati-hati sekarang udah susah sih nempel Amzik. Udah jadi Trinity, Orochi bisa jadi bonyok. Bawahnya nggak dikontrol, gue pikir mereka akan tenangin Oh bawah. my god, Orochi nggak boleh termakan dan kali ini satu point kill didapatkan oleh pasukan dari tim CJ Esports. Mereka mencoba melakukan take over menuju ke arah Lord. Lord yang tidak terreset dan High Tombus bisa masuk lebih dalam lagi. Stevie akan coba ditelan bulat-bulat karena tidak ada lagi flicker yang bisa menyelamatkan dirinya. Dom, mereka harus bertahan di atas menit 12. Tidak ada holy defense dengan wave yang mendorong menuju ke arah 3 lane secara bersamaan. Satu buah misplay tadi. Melepaskan Orochi di bagian depan. Dan Chiku, Odet div. Oke. Ini ada win rate yang kurang cukup baik om ya. Miskalkulasi bisa kita bilang tadi ya. Apalagi dengan Lord Dancing seperti itu dan Lordnya gak reset juga tadi. Oke, tapi jangan lupa Chiku punya 80% dari 5 game. Berarti tandanya dia kalah sekali harusnya ya. Benar. Harusnya ya. Iya. Hati-hati nih. Karena tangannya udah mulai ditabrak, Lordnya mampukah dari Black Sentence untuk defense. Mereka mencari di mana Valens bisa ada Way of Dragon. Tapi mungkin mereka habiskan dulu source skillnya. Dan Shin sebagai trigger disiplin high ground defender bagus banget. Dia nggak maksa untuk reward manipulation. Dia tahan sejenak. Tapi yang kita bisa lihat reward manipulation menangkap karena Gary terlalu sakit dikejar Orochinya. Terlalu jauh, tidak ada shortcut juga di depan sana. Flicker for defensive dikeluarkan. Target height on boost ditutup oleh Yetri. Stevie! Surprise! Menutup satu point kill atas God Laner dari Black Santos. Dan nampaknya di sana Yetri menuju ke arah seorang Shin. Kehilangan Shin menjadi sebuah pertahanan yang cukup mahal. Tapi Chiku, Oh no! tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari Chiku. Yetri, distraction satu-satunya yang bisa dilakukan adalah buying time. That's all yang bisa dilakukan oleh Yetri. Yap, tengahnya juga akan coba di-clear dan semua akan fokus ke arah Yetri. Landingnya pun gak bisa gak masuk didorong damage-nya. Winter. Wow, lama sekali buying time yang coba untuk dilakukan oleh Yetri. Oke, coba semaksimal mungkin dan gampang. Oh What? my god, Yetri berhasil bertahan dan Yetri still survive. Oke, Standby dari di sana. Hyton Bush. Dia harus buka di sampingnya sosok dari seorang Shin om. Karena dari tadi om, Shin-nya ini yang lumayan cukup membalikan keadaan antara CJ Esports dan juga Black Santos. Lihat, goldnya jadi sama lagi dan itu udah nggak ada masalah. Di menit segini udah bentar lagi semuanya dengan item yang cukup sama. Jadi perbandingan gold agak kurang cukup berasa om. Iya. Dan jangan lupa kayak Shin juga ini menutup kan. Karinya nggak bisa masuk dari Amzik juga. Dan lagi-lagi Lord Dance yang sedang kita lihat sekarang. Harus berhati-hati tetap karena Stevie bawahnya. di sini menjadi ancaman tersendiri loh Stevie loh. Shortcut. Oke, shortcut telah dikeluarkan. Ini adalah saatnya untuk Chiku bersinar sih om harusnya. Terpasukan dari tim Black Santos. Mereka no. di cover ternyata dengan Chiku. Swansong telah dikeluarkan. Yetri mundur ke arah belakang. Tak ada following up damage. Tapi menumbangkan Yetri. Ini menjadi sebuah masalah. Terlalu banyak source skill, terlalu banyak waktu. Dan akhirnya mereka lepaskan Yetri. Nggak mau mengurangi kesalahan untuk nge-buying time.
dan termakan oleh waktu yang dikasih oleh Yetri. Tapi kalau dari spell, Black Santos lebih rugi nih. Flicker dari Steppy kebuka, Orochi juga gak ada Purify. Sekarang Lord bisa ditarik ulur. Landing jauh masih menjadi power dari Black Santos, tapi itu belum dijalani sama sekali. Divine Glaive dari Doom, oke, damage dari Doom juga udah gak bisa dianggap remeh. Pastinya udah sakit banget untuk makan depan, sangat bisa. Oke. Amzik akan menuju ke arah Malefic Gun sekarang. Dari keduanya ini masih saling menunggu ya untuk siapa yang akan membuat kesalahan duluan. Karena ini sudah masuk ke dalam menit-menit yang paling genting. Ini menit yang paling penting juga. Sedangkan Black Santos mereka harus mengandalkan shortcut nanti. Ingat orang sangat penting di sini dan bakal fokus dan retribusi didapatkan Carry. Remote manipulation telah dibuka tapi nampaknya nggak ada yang bisa menyelamatkan Lord di tangan dari CG Esport. Instant Lord dengan adanya Kari. Wah, kayaknya shortcutnya nggak sempat kebuka tadi ya. Telat ya betul, telat datang. Oh, tapi hati-hati. Valence mau lebih. Keuntungan udah cukup nggak sih? Mereka tinggal benerin laningnya dulu nggak sih? Iya. Reset lagi ya harusnya Orochi. Dia akan tetap menjadi mata nih. Dan Yetri-nya, ini masalah loh Yetri ini. Masalah banget. Tuh keras banget dia mau dibalikin juga susah. Dan bahkan kalau misalnya game ini menang menurut gue Yetri bisa jadi possibility MVP of the match. Oke, tapi atasnya gimana nih? Atasnya tidak di-clear menjadi semua masalah tapi mereka menuju Lord yang bergabung. Mid lane best turret pilihan utama mereka. Dua Dragon langsung dikeluarkan tapi Purify Gaming tidak bisa dihalau oleh seorang Orochi. Kehilangan satu member permasukan dari Black Sentence. Mereka nggak punya badan selain Stevie. Karena Sin udah nggak buka reward pada musim Ciku guys. Bernyanyi dengan swansong dengan sangat indah. Nada-nada indah membawa sang legenda Malaysia. Bertahan di Swiss bersama dengan CG Esport. Memulangkan Black Sentence kali ini tereliminasi lagi. Satu tim dari region Latam. Akhirnya harus menyelesaikan langkahnya di sini. CG membuktikan kalau mereka lebih layak untuk maju ke babak